51 bukannya kamu menginginkan uang. 2. Insiden besar barusan turut mengejutkan para tamu Star. Apalagi, lokasi kejadian sangat dekat dengan ruang VIP. Sekretaris Cheng yang menunggu di dekat ruang VIP, beserta Musangen dan Modong yang sedari tadi di kamar, kini bergegas keluar. Mereka sangat terkejut melihat Tuan Du dihantam sebotol anggur hingga wajahnya berlumuran darah dan ia terjatuh di lantai. Apa yang terjadi? Leng Xicheng menengadah dan menghentikan seorang wanita dengan marah. Wanita itu, jika mereka tidak salah melihatnya, tampak seperti penampilan langkah Leng Xicheng. Apakah itu istri Leng Xicheng? Modong Yang dan Musangen jelas mengenal Gu Qingqing, terutama Musangen yang juga merupakan sepupu Leng Xicheng. Musangen dan Modong Yang pun saling melirik. Mereka tahu bahwa pernikahan Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak bisa dijelaskan. Gu Qingqing memergoki saudaranya di Star, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, tetap membuat keadaan sangat canggung. Melihat situasi seperti itu, Musangen segera melangkah maju untuk menyapa, "Kak, apa yang terjadi?" Dan, "Ipar." Begitu Musangen mengucapkan kata ipar, Leng Xicheng berbalik dan menatapnya dengan tajam. Wajahnya menjadi suram. Lalu, ia menarik Gu Qingqing keluar. Mana berani Musangen dan Modong yang menghentikannya. Bahkan, Li Yuyu kini agak linglung melihat mereka. Namun, pasangan wanita Leng Xicheng yang sebelumnya bergegas keluar dan berhenti di depannya. Ketika wanita itu pertama kali melihat Gu Qingqing, ia sangat tidak menyukai Gu Qingqing. Alasannya sangat sederhana, yakni karena Gu Qingqing terlalu cantik. Bahkan, saat Gu Qingqing hanya memakai pakaian sederhana tanpa banyak riasan, ia tetap terlihat sangat cantik. Ia pun berpikir, jika aku membiarkan Leng Xicheng pergi bersamanya, Leng Xicheng tidak akan kembali di malam hari. Tanpa diduga, Leng Xicheng melihat wanita itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Leng Xicheng pun langsung merentangkan kakinya untuk menendang tubuh wanita itu dengan keras. Ah! Wanita itu menjerit keras. Ia tidak percaya bahwa ia ditendang oleh Leng Xicheng. Setelah wanita itu ditendang, tidak ada lagi yang berani menghentikan Leng Xicheng. Sementara orang-orang di sana masih terkejut, wajah Leng Xicheng tetap saja dingin. Ia tampak seperti singa jantan yang sedang mengamuk. Ia memegang tangan Gu Qingqing, bahkan menyeretnya sampai keluar Star. "Lepaskan, Leng Xicheng, lepaskan aku." Gu Qingqing diseret sepanjang jalan keluar dari gerbang. Sepatu kulit kecil yang dikenakan Gu Qingqing telah habis karena ia diseret Leng Xicheng. Bahkan, ia tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yuyu karena Leng Xicheng telah membawanya keluar dari klub malam. Leng Xicheng yang marah kini membara seperti dewa petir dengan nyala api ganas di sekitarnya. Ia tampak seperti akan melahap Gu Qingqing. Ia terus menarik Gu Qingqing sampai ke tempat parkir. Setelah ia menemukan mobilnya, ia membuka pintu dan segera melemparkan Gu Qingqing ke tempat duduk depan mobil. Gu Qingqing membeku. Ia segera bangkit dari kursi dan mencoba melarikan diri. Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa. Ia melemparkan pintu dan berbalik ke kursi pengemudi. Ia mengemudi, lalu mengerem sambil mengegas mobil. Ia membanting setir mobil hingga berbelok 180 derajat di tanah. Belokan itu membuat suara keras seperti pedang bergegas keluar. Mobil topan itu melaju kencang di malam hari seperti hantu. Kecepatannya mencapai 120 km, 150 km, 180, dan bahkan mendekati 200 km per jam. Gu Qingqing menatap ke samping dan melihat Leng Xicheng. Bibir Leng Xicheng menipis dan alisnya berkerut. Ia memegang setir mobil dengan kedua tangan. Pupil kuningnya mengeluarkan cahaya dingin yang berkilat-kilat, seakan ia ingin pergi membunuh orang. Leng Xicheng gila. Ia benar-benar gila, pikir Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak akan pernah lupa ekspresi Leng Xicheng yang seperti ini. 3 tahun yang lalu, Leng Xicheng menunjukkan ekspresi ini seakan ia ingin mencekik mati Gu Qingqing. 52 bukannya kamu menginginkan uang. 3. Leng Xicheng, berhenti. Kamu mau kemana? Setelah kengerian itu, sedikit kebencian menghantam hati Gu Qingqing lagi. Gu Qingqing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama ini, Gu Qingqing tidak pernah keberatan saat Leng Xicheng keluar mencari wanita lain. Saat Gu Qingqing menginginkan uang, ia juga tidak merepotkan Leng Xicheng dan memilih untuk mencari Li Yuyu. Munculnya Tuan Du adalah sebuah kecelakaan. Lagi pula, Gu Qingqing tidak mungkin benar-benar bertingkah sesuai perkataan Li Yuyu dan pergi mencari pria untuk menemaninya. Apa yang membuat Leng Xicheng marah? Aku tidak menanyakannya soal uang. Aku juga tidak merepotkannya. Apa ada yang salah? Tanya Gu Qingqing dalam hati.
Leng Xicheng pergi ke klub malam untuk mencari wanita dan ia tidak kehilangan muka. Namun, saat Gu Qingqing meminjam uang pada Li Yuyu, tindakan Gu Qingqing begitu mempermalukan Leng Xicheng. Bisa dibilang Tuan Du salah paham soal siapa Gu Qingqing sebenarnya. Tapi, apakah Tuan Du masih berteman dengan Leng Xicheng? Jika Leng Xicheng bekerja sama dengan teman seperti itu dan orang itu telah salah paham soal siapa dirinya, seharusnya Gu Qingqing yang marah. Mengapa justru Leng Xicheng yang marah padanya? Di masa lalu, Gu Qingqing merendahkan diri di hadapan Leng Xicheng. Selain karena sifat temperamental Leng Xicheng dan karena Gu Qingqing menyukai pria itu, ada juga alasan objektif lain. Di satu sisi, Gu Qingqing merasakan inferioritas karena kesenjangan latar belakang kedua keluarga mereka. Sedangkan di sisi lain, Gu Qingqing tidak bisa mandiri secara finansial dan perlu mengandalkan bantuan. Karena bantuannya, Gu Qingqing tidak bisa untuk tidak menaati Leng Xicheng. Namun, kali ini Gu Qingqing tidak meminta uang kepada Leng Xicheng. Gu Qingqing juga tidak memohon padanya. Saat Gu Qingqing memergoki Leng Xicheng bermain dengan wanita lain di klub malam, Gu Qingqing juga tidak mempermasalahkannya. Dengan alasan apa Leng Xicheng marah? Iya, masih marah padaku. Batin Gu Qingqing. Meskipun ia berpikir begitu dalam hatinya, ia masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat melihat wajah penuh amarah Leng Xicheng di sampingnya. Leng Xicheng mengemudikan mobil sambil mengebut sepanjang jalan. Mobil melaju dengan gila ke depan lalu lintas. Barisan bangunan di kedua sisi jalan berlalu dengan cepat dan semakin cepat. Gu Qingqing pun tidak lagi memiliki sedikit keinginan untuk protes apalagi kemarahan di hatinya. Hanya ketakutan yang tersisa dalam dirinya. Leng Xicheng, kemana kamu akan membawaku? Bicaralah, seru Gu Qingqing. Melihat jalanan yang terlihat seperti jalan menuju rumah, ia menoleh dan bertanya, Leng Xicheng, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apa yang ingin kamu lakukan setelah pulang ke rumah, aku akan berjanji padamu. Mendengar kata-kata pulang ke rumah, Leng Xicheng tiba-tiba membelokkan mobil di tempat. Mobil langsung melesat dan berubah arah. Ia secara paksa mengubah rute perjalanan setelah hampir sampai di rumah. Kemudian, ia semakin mempercepat laju mobil sepanjang jalan dan bergegas menuju tempat yang lebih asing dan terpelosok. Kali ini, Gu Qingqing benar-benar takut dan nyalinya menciut. Melihat bahwa kecepatan mobil telah melewati 200 km per jam, bahkan terus melonjak ke atas, jantung Gu Qingqing nyaris melompat keluar dari tenggorokannya. Gu Qingqing tidak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan selain mengencangkan sabuk pengaman dan meraih pegangan mobil dengan kedua tangannya. Untungnya, hari sudah larut malam sehingga tidak banyak kendaraan di dekat pinggiran barat Yancheng. Leng Xicheng masih mengemudikan mobil dengan gila hingga terus melaju dengan kencang. Akhirnya, mereka sampai area di sekitar Sungai Yan. Setelah ia mengerem mendadak, mobil berhenti di depan sebuah halaman yang tenang di tepi Sungai Yan. Tempat ini adalah titik awal untuk melihat Sungai Yan. Di sebelahnya, terdapat sebuah taman kecil. Biasanya, banyak orang yang datang ke sini untuk berjalan-jalan dan banyak pula pasangan yang datang untuk berkencan. Namun, karena sekarang sudah tengah malam, tidak ada seorang pun di sekitar sehingga tempat ini sangat sunyi, seperti pulau terpencil. Begitu mobil berhenti, Gu Qingqing segera membuka pintu mobil dan keluar dengan terhuyung-huyung. Laju cepat mobil itu membuat perutnya jadi terasa tidak enak. Tepat saat Gu Qingqing menengadah setelah HP selesai mengeluarkan isi perutnya, sebuah tangan besar tiba-tiba mendorongnya hingga ia menabrak pintu mobil. Selanjutnya bab 53 bukannya kamu menginginkan uang. 4.